Dongeng di momen Natal sering mengisahkan tentang keajaiban manusia salju yang menjadi hidup. Seperti dalam film yang akan saya rangkum kali ini, di mana film ini menceritakan tentang kisah manusia salju yang berubah menjadi hidup dan jatuh cinta pada seorang janda kesepian yang telah lama ditinggal mati mendiang suaminya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Since the dawn of time, Christmas fairy tales have often included the wonder of a snowman coming to life, destined to bring its magic to the right person. Wanita ini bernama Katie, seorang janda yang telah lama ditinggal mati mendiang suaminya. Pagi itu, Katie terbangun dengan kondisi kedinginan dan mulai menjalankan rutinitasnya. Setelah ditinggal mati sang suami, kehidupan Katie selalu dibaluti kesepian tanpa adanya lagi pelukan hangat yang bisa ia rasakan. Bahkan rumahnya saja sangat berantakan, seperti hatinya juga yang sangat berantakan. Pakaian kali. Ternyata Katie ini membuka usaha kafe dengan Isaac sebagai kokinya. Dikarenakan Katie dikenal sebagai sosok yang ramah, baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong, kafenya pun memiliki banyak pelanggan. Meski begitu, di sela-sela kesibukannya, Katie masih bisa meluangkan waktu untuk berbagi makanan dengan penduduk setempat. Salah satunya adalah sepasang suami istri bernama Mel dan Theo. One turkey sandwich, no mayo, and one turkey sandwich. Sebagai sesama wanita, tentunya Mel bisa merasakan kesepian dan kegalauan hati yang sedang Katie alami. Sehingga Mel menyarankan agar Katie mulai membuka hatinya kembali. Namun karena Katie bersikukuh untuk tetap menjanda, Mel pun mengingatkan bahwa jodoh itu bagaikan begal yang bisa datang kapan saja. Jadi, waspadalah, waspadalah. Sebelum pulang, Mel memberikan Katie sal favoritnya yang pernah ia gunakan ketika pertama kali bertemu dengan Theo. Dan harapan Mel, sal itu jugalah yang bisa membantu Katie menemukan kembali pasangan hidupnya. Karena di depan kafenya diadakan kompetisi membuat manusia salju tahunan, Katie memutuskan untuk singgah sejenak di sana. Dan saat melihat manusia salju yang bertubuh atletis dan tak mengenakan sal, Katie pun spontan terpana dan berinisiatif mengalungkan sal pemberian Mel pada manusia salju itu. Namun tak lama setelah Katie pulang, tiba-tiba manusia salju itu berubah menjadi manusia sungguhan. Dengan kondisi tanpa busana dan tomatnya yang bergelantungan, sosok manusia salju itu pun sempat menggoda iman wanita tua yang kebetulan melintas di sana. Menyadari jika auratnya terbuka, manusia salju itu lalu bergegas menuju toko pakaiannya Mel. Namun karena panik dengan si wanita tua yang terus mencarinya, ia pun akhirnya terjatuh dan memecahkan kaca toko pakaiannya Mel. Setelah itu, si manusia salju mengambil pakaian dengan tulisan Jack. Dan saat itulah ia menamai dirinya sebagai J. Esok pagi setibanya di kafe, Katie melihat Jack yang sedang bicara dengan manusia salju lainnya. Melihat adanya kejanggalan, Katie pun berinisiatif untuk menyapa dan menanyakan tentang apa yang sedang Jack lakukan. Dengan penuh semangat, Jack mengungkapkan bahwa dirinya adalah manusia salju yang kini telah berubah menjadi manusia seutuhnya. Tentu saja Katie tak percaya, karena kondisi cuaca sangatlah dingin. Katie yang iba lantas mengajak Jack untuk makan di kafenya. Melihat tingkah Jack yang sangat aneh, Isaac menyarankan agar Katie melaporkan Jack pada pihak berwajib. Namun Katie yang menganggap jika Jack bukanlah sosok berbahaya, memutuskan untuk tak melaporkannya. Sedangkan di sisi lain, mendengar adanya pembobolan di tokonya Mel, sheriff kota yang bernama Nathan dan anak buahnya yaitu Ed bergegas melakukan investigasi dan olah TKP di sana. Di mata penduduk kota, si Nathan ini dikenal sebagai sosok yang sangat angkuh dan mata duitan, berbanding terbalik dengan Ed yang sangat disenangi penduduk kota. Oh, nice sheepskin. Is it Jack? Right there, like it says Jack. Is that you?
Di kafe, Katie pun mulai menanyai Jack tentang identitas dan apa tujuan Jack datang ke kota itu. Jack kembali menjelaskan bahwa ia adalah manusia salju dan orang yang telah menghidupkannya adalah Katie. Katie di situ masih tak percaya. Katie bahkan menganggap Jack terkena hipotermia sehingga ia pun memutuskan untuk memeriksa kondisi Jack ke klinik setempat. Kebetulan dokter di klinik itu adalah teman baiknya Katie dan kita sebut saja dia Neneng. Sesuai dengan SOP, Neneng pun mulai memeriksa suhu tubuhnya Jack. Betapa kagetnya Neneng karena suhu tubuh Jack mencapai -1 derajat Celcius. You cannot be serious. Di tengah kebingungan sambil menunjukkan bukti foto di handphonenya, Katie mulai menceritakan sekaligus meminta pendapat Neneng tentang kemungkinan bahwa Jack ini adalah manusia salju. Meski Neneng seorang dokter yang tentunya selalu berpikir logis, namun Neneng justru percaya dengan apa yang dikatakan Jack. Karena bagi Neneng, tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Lagi pula jika dongeng Natal tentang adanya Sinterklas dan manusia salju itu memang nyata adanya, maka dunia ini akan terasa lebih indah. Melihat ketampanan dan tubuh atletisnya Jack yang sangat-sangat menggoda, Neneng langsung olohok dan menawari Jack untuk tinggal bersamanya. Namun Jack dengan tegas menolak dan ia hanya ingin tinggal bersama Katie. Awalnya Katie keberatan karena untuk mengurus dirinya saja ia sangat kewalahan. Namun setelah melihat kesedihan di wajah Jack, Katie pun akhirnya mau menampung Jack. There's food in the fridge and you can sit right there. Sesampainya di rumah karena harus kembali ke kafe, Katie meminta Jack menunggu sambil menonton TV. Sebagai manusia salju yang tentunya tak tahu apa itu fungsinya TV, Jack pun meminta Katie untuk mengajarinya terlebih dahulu. Dan sebagai bentuk terima kasih, Jack tiba-tiba bilang bahwa ia sangat mencintai Katie. Mendengar hal itu spontan Katie pun menasihati Jack bahwa ungkapan cinta itu mengandung makna yang sangat dalam. Jadi, Jack tak boleh asal mengucapkannya. It's something that takes a long time to realize. Sorry. Sekembalinya ke kafe saat Katie dan Neneng sedang bergosip tentang Jack, mereka tiba-tiba didatangi oleh Nathan dan juga Ed. Nathan lalu menjelaskan tentang kejadian perampokan yang terjadi di tokonya Mel dan Theo. Sesuai dengan hasil investigasi, Nathan memberitahukan bahwa pelakunya adalah pria asing berotot dan juga berambut panjang. Jadi jika Katie melihat sosok pria asing itu, maka Nathan meminta Katie untuk segera melaporkannya. It's nothing to worry about. He didn't hurt anybody or... Di kediaman Katie, Jack pun mulai mempelajari berbagai hal yang ia lihat di TV, seperti memasak pizza dan merangkai hiasan Natal. Setelah itu Jack pun menuju basement untuk mencari berbagai aksesoris Natal. Namun di tengah pencarian, Jack tanpa sengaja melihat foto Katie bersama mendiang suaminya yang bernama Paul. Di situ juga tersimpan catatan medis yang menyatakan bahwa Paul meninggal akibat kanker. Hello? Jack? Sekembalinya ke rumah, Katie lalu memberikan Jack beberapa pakaian yang telah ia beli. Dengan polosnya, Jack ini malah langsung membuka baju tepat di hadapan Katie. Alhasil Katie pun kaget sambil berkata, "Wadidaw." Sesuai info yang didapat dari Nathan, Katie pun mulai menanyai Jack tentang kronologi pencurian di toko pakaiannya Mel. Dengan penuh penyesalan, Jack pun mengakui bahwa memang ialah pelakunya. Jack juga berjanji akan mengembalikan baju tersebut. Namun Katie bilang meski niat Jack tulus untuk mengembalikan baju itu, Nathan pastinya tak akan peduli dan akan langsung memenjarakan Jack. Sehingga Katie meminta Jack untuk tetap berada di dalam rumah. Tak disangka hanya berbekal menonton tutorial masak di TV, dalam waktu singkat Jack mampu menguasainya dan mulai membuat pizza untuk Katie. Di momen itu, Jack pun mulai menanyakan tentang sosok mendiang suami Katie yaitu Paul. Di mata Katie, Paul adalah sosok pria baik hati, tulus dan sangat bertanggung jawab. Bahkan Paul jugalah yang selalu memasakkan makanan untuk Katie. Sehingga sejak kematian Paul, Katie pun merasakan kehilangan yang sangat-sangat mendalam. That just happened so fast. I'm sorry, Kathy. That's why it's falling apart. Hopefully this pizza doesn't fall apart. Jack lalu melanjutkan proses pembuatan pizzanya. Karena Jack adalah manusia salju yang tak tahan akan suhu panas, ia pun meminta tolong Katie untuk memasukkan pizzanya ke dalam oven. Selain itu,
Jack juga telah membuat pizza khusus untuknya yang disimpan di dalam kulkas. Hingga kemudian adegan seperti film-film India pun terjadi, di mana tangan Katie dan Jack saling bersentuhan, diikuti dengan tatapan dan juga senyuman yang sangat melebaikan. Jack dan Katie kemudian melanjutkan perbincangan sambil menonton TV dan juga menyantap pizza. Di tengah perbincangan, Katie tiba-tiba mengungkapkan kekagumannya pada Jack yang sangat cepat mempelajari sesuatu. Mendengar pujian dari Katie, Jack pun spontan memeluk Katie. Namun nyatanya, Katie ini tak suka dipeluk. Sorry, I didn't know. No, thanks. Good night. Night. Video, we are going to show you step by step. Setelah menonton dan mempelajari segala hal tentang konstruksi bangunan, esok pagi Jack pun berinisiatif membetulkan atap rumah Katie yang sudah lama bocor. Padahal sebelumnya Katie mengingatkan agar Jack tetap berada di dalam rumah. Melihat tubuh Jack yang sangat atletis, seorang nenek tua bernama Jane pun langsung salah tingkah, hingga membuat ban mobilnya tersangkut dalam tumpukan salju. Jack kemudian turun untuk menolong Jane. Namun saat Jack berusaha mengeluarkan mobil Jane dengan menggoyang-goyangkannya, nafas Jane pun seketika mulai tak terkendali sambil sesekali berkata, "Hike kimochi." Yeah. Oh, it's working. Okay now. Okay. Yes. Tak habis sampai di situ, Jane kemudian memohon agar Jack mau memperbaiki lampu di rumahnya. Awalnya Jack menolak karena Katie telah memerintahkannya untuk tetap di rumah. Namun karena Jane terus memohon, akhirnya Jack pun bersedia membantunya. Setiba di sana, ternyata Jane ini telah mengundang bestie-bestinya untuk datang menyaksikan Jack. Dengan wajah penuh gairah, mereka pun terus memandangi Jack. Bahkan saat Jack selesai memasang lampu dan ingin pergi ke restorannya Katie, secara serempak kumpulan emak-emak itu pun langsung bangun untuk mengantar Jack. Setibanya di restoran, Katie mulai memarahi Jack karena telah melanggar perintahnya. Namun di tengah perdebatan, Katie pun dikejutkan dengan kemunculan Nathan dan juga Ed. Mengetahui jika Jack adalah pria asing di kotanya, Nathan pun mulai menginterogasi Jack tentang kejadian perampokan di toko pakaiannya Mel. Karena cuaca di ruangan itu sangatlah panas, tubuh Jack pun mulai berkeringat, sehingga ia meminta Katie untuk memberikannya segelas es batu. Namun saat melihat Jack memakan es batu, konyolnya si Nathan ini malah merasa tertantang dan ikut memakannya juga. Alhasil, Katie pun datang dan bergegas mengajak Jack pulang. We're gonna see you both so soon, I'm sure. Always a pleasure. That's why questioned by the cops, Ed? Are you saying that I would melt in there? Listen, this is a... Oh, but I can't because... You'll have to cancel. Di dalam mobil, Jack memberitahu Katie tentang temannya Jane yang meminta bantuan mendekorasi salah satu sekolah sebagai persiapan pesta di malam Natal. Bahkan Jack juga sudah janji untuk memulai pekerjaannya esok pagi. Mendengar hal itu, Katie pun sangat kesal dan meminta Jack untuk membatalkannya. Meski Jack di situ nampak kecewa, namun Katie menjelaskan bahwa semua itu demi kebaikannya Jack. Sesampainya mereka di rumah, Jack yang kesal pun langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Katie dibuat kaget dengan kondisi atap rumahnya yang sudah diperbaiki. Selain itu, ruang tamunya juga telah didekorasi dengan berbagai hiasan Natal yang sangat indah. Menyadari jika Jacklah yang telah melakukannya, Katie pun seketika tersentuh dan merasa sangat bersalah. Katie lalu mendatangi Jack yang sedang merenung di kamarnya. Dan sebagai permintaan maaf, Katie pun mengizinkan Jack untuk mendekorasi sekolah. Dengan catatan Katie lah yang setiap hari akan mengantar dan menjemput Jack di sekolah. Okay. Okay. I drop you off, I pick you up. Got it. Setiap harinya Jack pun mendekorasi sekolah dengan penuh semangat. Sedangkan di waktu malam, Jack dan Katie selalu menghabiskan waktu bersama seperti membuat kue dan menghias pohon Natal. Berbekal wajah tampan dan juga sifat Jack yang sangat ramah, dalam waktu singkat Jack pun dikagumi semua murid di sekolah. Bahkan kini banyak penduduk kota yang sangat terpesona akan ketampanan Jack. Meski Katie mulai menyukai Jack, namun trauma akan kehilangan orang yang dicintai membuat Katie memutuskan untuk menutup kembali pintu hatinya. Di hadapan Jack, Katie bilang bahwa sampai kapanpun ia takkan bisa menghapus Paul dari kehidupannya. Oleh karena itu, Katie tak ingin Jack mengharapkan cinta darinya. I haven't been taking care of myself, my house, my personal life since fall. And everyone knows it.
I'm not convinced I have figured out how to love myself without Paul. I haven't found my way forward yet. Paul saw the same amazing person. Di tengah perjalanan melihat adanya pengiriman kaca yang baru saja tiba di toko pakaiannya Mel, Jack pun meminta Katie untuk menghentikan mobilnya. Jack lalu menjelaskan bahwa ialah yang telah memesan kaca itu melalui komputernya Katie. Jack juga menganggap jika ia membelinya secara gratis karena tak ada seorang pun yang datang menagih. Namun Katie bilang bahwa komputernya terhubung dengan akun bank, sehingga pembelian kaca itu tentunya sudah terbayar secara otomatis. Jack kemudian mendatangi Mel dan Theo di tokonya. Dengan tulus, Jack pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, Jack akan mengembalikan pakaian dan sepatu yang telah ia ambil, sekaligus membantu memasang kaca yang telah ia beli. Namun Mel dan Theo hanya tersenyum dan tak menunjukkan ekspresi marah sama sekali. Keduanya justru kagum akan sifat Jack yang jujur dan mau mengakui kesalahannya. Di luar toko, Ed tiba-tiba mendatangi Katie guna menunjukkan sketsa wajah pelaku yang ia dapat dari salah satu saksi mata di malam kejadian. Sudah jelas-jelas sketsa itu sangat mirip dengan Jack. Namun si Ed ini dengan polosnya bertanya pada Katie, apakah sketsa ini mirip dengan Jack? Kebetulan saat itu Jack sedang memasang kaca di tokonya Mel. Karena Katie takut Ed mengetahuinya, Katie pun sengaja mengalihkan perhatian Ed dengan mengajaknya ngopi di kafe. Esok pagi di sekolah saat Jack sedang meniup balon untuk dekorasi, Jack tanpa sengaja melihat percakapan antara sepasang siswa-siswi yaitu Matthew dan Katie. Dengan wajah malu-malu meong, Matthew pun meminta Katie untuk menjadi pasangan dansa di pesta sekolah nanti. Sambil tersenyum, Katie pun menerima permintaan Matthew. Melihat momen romantis itu, Jack pun mulai memikirkan cara untuk bisa mengajak Katie kencan di pesta dansa. Karena Jack ini belum pernah berkencan, ia pun nekat mendatangi kantor polisi guna meminta tips pada Ed. Melihat adanya kesempatan, Nathan pun mulai memanipulasi Jack agar mau difoto. Selain itu, ia juga mengizinkan Ed untuk pergi bersama Jack, sambil memberi kode agar Ed menggali info tentang identitas Jack yang sesungguhnya. Namun bukannya menggali info, si Ed ini malah fokus mengajari Jack berbagai tips agar kencannya dengan Katie berjalan mulus. Dari mulai cara membelai, berdansa, hingga ciuman layaknya ikan cupang. Oleh karena itu Nathan yang melihat di balik jendela pun sangat-sangat kesal. Then you'll know when you see it. What in the name of God? Sesampainya di rumah, Jack langsung mendatangi Katie dan mengajaknya pergi ke pesta dansa. Awalnya Katie menolak karena Katie tak ingin membuat Jack kembali terluka. Namun Jack bilang, selama ini aku selalu mengikuti apapun permintaanmu, jadi untuk kali ini aku mohon datanglah ke pesta dansa bersamaku. Mendengar untayan kalimat tulus dari Jack, Katie pun akhirnya luluh. Bahkan, Katie juga mengajak Jack ke mall untuk belanja pakaian dansa. Tibalah di malam Natal di mana Jack begitu terpukau dengan penampilan Katie yang sangat bahenol. Sebelum pergi ke pesta dansa, Jack memberi kejutan pada Katie berupa kalung liontin kepingan salju. Katie lalu bertanya, kenapa liontinnya mesti kepingan salju? Jack pun menjawab, karena kalau liontinnya kemenyan, maka aku bukan manusia salju, tapi manusia jadi-jadian. Sesampainya di pesta, Jack dan Katie langsung disambut hangat oleh kepala sekolah dan anak gadisnya. Karena tempat itu dilengkapi penghangat ruangan, Jack yang merasa kepanasan pun bergegas memakan es batu terlebih dahulu. Hingga kemudian ia pun bertemu lagi dengan si Matthew. Setelah saling menyapa, Jack dan Matthew sepakat mengajak pasangan mereka masing-masing untuk dansa. Di tengah dansa, Katie yang terbawa suasana tiba-tiba meminta Jack untuk merangkulnya lebih dekat. Seakan Katie ini mulai merasakan kembali hangatnya sebuah cinta. Di sela-sela acara pesta, Katie yang melihat Jack nampak kepanasan bergegas untuk membawa Jack keluar. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Jack dan Katie terbawa akan hangatnya suasana, di mana kedua mata saling memandang yang menuntun mereka pada sebuah ciuman. Namun entah mengapa Jack malah memalingkan wajahnya dan mengajak Katie kembali ke dalam pesta.
Bingung dengan sikap Jack, Katie pun bertanya tentang alasan Jack yang tak mau berciuman dengannya. Jack lalu menjelaskan, mencintai dan dicintai oleh Katie adalah hal terindah yang sangat Jack ingini. Meski begitu, Jack sadar bahwa ia tak bisa selamanya mendampingi Katie. Sehingga Jack memutuskan untuk memendam cinta dan juga perasaannya. Karena Jack tak ingin Katie terluka untuk kedua kalinya. Esok pagi Nathan yang sedang berjalan sambil menyusun rencana penangkapan Jack tanpa sengaja menemukan CCTV di ATM yang mengarah langsung ke toko pakaiannya Mel. Dan dengan rekaman CCTV itulah Nathan akhirnya memiliki bukti kuat jika Jacklah pelaku utamanya. Setiap tahunnya Katie ini selalu mengadakan pesta Natal bersama di kafenya, di mana para penduduk setempat sangat antusias dan menikmati hidangan istimewa yang telah Katie dan Jack siapkan. Namun ketika Katie sedang memberi kata sambutan, tiba-tiba Nathan pun datang. Karena mendapat sambutan yang kurang mengenakan dengan gaya angkuhnya, Nathan lalu mulai menyombongkan prestasinya selama ia menjabat menjadi sheriff. Seperti tak ada satupun kasus pembunuhan saat ia menjabat sebagai sheriff. Padahal kota itu memang terkenal aman. Bahkan sudah 100 tahun lebih tak pernah ada kasus pembunuhan sama sekali. Dengan tegas Nathan lalu menjelaskan bahwa pelaku pembobolan tokonya Mel adalah Jack. Awalnya tak ada satupun yang percaya dengan ucapan Nathan. Namun saat Nathan menunjukkan bukti foto Jack yang sedang telanjang, spontan Jen dan besti-bestinya pun langsung holoho. Saat itulah Mel dan Neneng mulai mengungkapkan bahwa Jack sebenarnya adalah manusia salju. Oleh karena itu, mereka memohon agar Nathan mau berbelas kasih dan membebaskan Jack. Namun Nathan sama sekali tak peduli, karena bagi Nathan, hukum itu harus tetap ditegakkan. Sebelum menjebloskan Jack ke dalam penjara, Nathan pun mulai menyiapkan dokumen penahanan beserta data sidik jarinya Jack. Sebagai manusia salju tentunya Jack tak memiliki sidik jari sama sekali. Meski Jack sudah mencoba menjelaskan, namun Nathan tetap tak percaya. Bahkan Nathan malah menuduh Jack sebagai agen rahasia berbahaya yang telah menghilangkan sidik jarinya. Hingga tiba-tiba Katie pun datang. Katie lalu kembali memohon agar Nathan mau membebaskan Jack. Namun Nathan bilang jika Katie memang ingin Jack bebas, maka Katie harus memberikan uang jaminan sebesar $2.000. Karena cuaca di tempat itu sangatlah panas, Katie pun meminta keringanan agar Nathan mau membebaskan Jack terlebih dahulu. Atau setidaknya Nathan mau mematikan penghangat ruangan dan memberikan Jack segelas es batu. Namun Nathan lagi-lagi tak peduli. Saat itu juga Katie pun bergegas menuju kafe untuk mengambil uang tabungannya. Sayangnya, uang tabungan Katie tak mencapai $2.000 hingga tiba-tiba Ed pun datang. Katie lalu menjelaskan pada Ed tentang sosok Jack yang merupakan manusia salju. Katie juga memohon agar Ed mau membantu membujuk Nathan untuk membebaskan Jack. Karena jika terlambat, Katie khawatir Jack akan mati kepanasan. You're doing this on Christmas Eve? It's called guilt. Katie dan Ed pun bergegas menemui Nathan. Ed lalu membujuk Nathan agar mau mengurangi jumlah uang tebusan. Namun Nathan tetap tak peduli dengan alasan bahwa Jack tak memiliki identitas dan sangat-sangat berbahaya. Hingga tiba-tiba para penduduk kota pun berbondong-bondong mendatangi Nathan. Selain menuntut Nathan untuk membebaskan Jack, mereka juga ikut membantu mengumpulkan uang tebusannya Jack. Sayangnya uang yang terkumpul masih kurang $10. Dan Nathan tetap tak mau membebaskan Jack. Hingga tak lama kemudian Matthew pun tiba-tiba datang untuk menggenapi uang tebusan itu. Yang ternyata si Matthew ini adalah anak kandungnya Nathan. Saat itulah Nathan pun akhirnya luluh dan mau membebaskan Jack. I'll let him go. Give your dad $200. Oh, shut up, Marty. You gave him. Nahasnya kondisi Jack saat itu sudah tergeletak lemas tak berdaya. Meski mereka sudah mencoba menidurkan Jack di tumpukan salju, tak ada satupun tanda-tanda kehidupan yang terlihat pada tubuh Jack. Di tengah keputusasaan sambil meneteskan air mata, Katie lalu memohon agar Jack kembali bangkit dan menemani kehampaan hidupnya. Karena dalam lubuk hati Katie yang sangat-sangat dalam, ia begitu tulus mencintai Jack. Katie yang dibaluti kesedihan mendalam kemudian mengambil sal miliknya dan mencoba mengikhlaskan Jack. Namun tak lama kemudian, Jack tiba-tiba bangkit dan memanggil nama Katie. Kathy?
Anehnya saat itu Jack merasa sangat kedinginan. Suhu tubuhnya pun sama seperti manusia normal pada umumnya. Dan ternyata Jack kini telah menjadi manusia sesungguhnya. Hingga tiba-tiba film pun tamat. Gimana guys filmnya? Bagi saya sih meski alur filmnya terkesan biasa-biasa namun cukup menghibur lah. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah cinta itu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Seperti bunga pinjaman online yang bisa membengkak jika tak dibayar tepat waktu. Jadi hindarilah pinjaman online sebelum Anda menyesal di akhir waktu. Bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya langsung saja tulis di kolom komen. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.